Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah setia dan yang selalu memperhatikan warta jemaat, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu dapat hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita awali ibadah kita pada saat malam hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadiran-Nya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-murid-Nya. Pada malam itu, semua mata tertuju pada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 353, kita pujikan bait 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lanjutkan bait yang keempat. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan Marilah dengan keteduhan hati kita menghadap kehadirat Tuhan. Kita menghayati dalam malam Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa di hadapan Bapa di surga. Dan marilah ibadah ini kita serahkan di dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi.
yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selamanya. Salam dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan kasih, karunia, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Bersama kita akan menerima persembahan pujian dari anak-anak dan para pamong dengan judul Kala Yesus Basuh Kaki Murid.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penghayatan malam Getsemani pada saat ini, bersama-sama kita telah dihantar oleh anak-anak kita dengan sebuah pertanyaan, adakah yang kulakukan seturut teladannya? Mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki muridnya. Karena sangat terngiang dalam benak dan pikiran kita. Dikala malam itu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, dan sebelum ia ditangkap, ia berada di taman bersama dengan para murid untuk berdoa. Maka marilah kita saat ini menghayati setiap kekhawatiran, kesedihan yang dialami oleh Yesus pada malam hari itu. Dan untuk kita semakin dekat dengan Dia, maka marilah kita pun juga menyanyikan Kidung Jemaat nomor 401, bait yang pertama dan bait yang kedua, Makin Dekat Tuhan. Bersama-sama kita akan masuk di dalam panggilan pertobatan, dan di dalam panggilan pertobatan ini saya mengundang untuk saudara, Bapak Ibu yang terkasih untuk mengambil saat teduh, untuk menaikkan doa secara pribadi, dan saya akan menghantar dengan setiap perenungan-perenungan
sabda Tuhan. Dipersilahkan mengambil saat hening. Ingatlah sabda Yesus. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Mari kita menyadari, menghayati Tuhan Yesus sedang mengajak kita ke tempat yang sunyi untuk mengajak kita meluangkan waktu sejenak berada bersama Dia. Di dalam keheningan ini, katakanlah kepada Tuhan seluruh beban saudara, seluruh kesibukan saudara, seluruh tanggung jawab yang saudara pikul. Marilah kita mengatakan kepada Dia akan setiap hal yang kita alami. Dan saat ini kita sedang seperti Maria yang memilih bagian terbaik untuk duduk bersimpuh di hadapan kakinya, mendengarkan dan menyerahkan setiap kekurangan hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami, kami mengakui kami hanyalah manusia dengan ketidaksempurnaan dalam hidup. Kami bercela, kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Apabila kami merenungi dosa dan kesalahan kami tidak pantas untuk berdiri bahkan bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau rela memberikan kepenuhan hidup Tuhan menjadi penebus di dalam kehidupan kami. Ampunilah akan setiap kesalahan kami. Ampunilah kami yang sering mengecewakan Engkau. Ampunilah kami yang sering melukai hati dan perasaan orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini, perkenankanlah kami menghayati sengsara yang Engkau tanggung.
kami ingin Tuhan untuk juga dapat merasakan begitu besar kasih-Mu, setia Tuhan dan teladan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158, bait yang pertama, Ku ingin menghayati. Sengsara Tuanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum bersama kita menerima sabda Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber kasih di dalam kehidupan kami, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan sabda. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang hadir di dalam firman yang akan kami dengar bersama-sama. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda perenungan Bapak Pendeta Daniel. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Engkau pakai dengan luar biasa, sehingga kami boleh mengerti dan menghayati akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan kami yang akan bersama-sama mendengar, menghayati, merasakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkarya atas kami, sehingga kami benar-benar menerima firman-Mu dengan setulus hati kami, sehingga kami pun ingin melakukan setiap kehendak-Mu ini untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-lah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan, menerima firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda perenungan yang pertama terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian sabda perenungan firman Tuhan yang pertama. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbullah dosaku yang menekan berat. Lalaikan hidupku bercela, Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Untuk sabda perenungan yang kedua, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11, yang demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit
dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah perenungan sabda yang kedua. Mari bersama kita respon dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 158 bait yang ketiga, "Waktu yang Kau berikan." Waktu yang Kau berikan terbuang olehku, tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Menderita dan berkeluh kesah, oh sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Perenungan sabda yang ketiga terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 18 dan Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus,
"Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian perenungan sabda Tuhan. Mari kita respon dengan bernyanyi Kidung Jemaat 158 bait yang keempat, "Kiranya Kau sembuhkan." Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang terkasih, selamat malam. Shalom. Kalau kita mencermati dalam kehidupan kita, sejak kita masuk dalam pandemi, kita diingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan kita tidak lupa diingatkan untuk sesering mungkin mencuci tangan. Tanpa kita sadari, kita telah memiliki kebiasaan yang baru, yaitu kita terbiasa ketika kita merasa bagian dari tubuh kita atau tangan kita sedang kotor, kita segera untuk mencuci tangan. Atau kita juga punya kebiasaan baru, menyediakan hand sanitizer untuk kita dapat membersihkan kapanpun, dimanapun secara praktis. Dan itu adalah hal yang sangat sederhana yang dapat mengubah kebiasaan kita menjadi pribadi yang menjaga akan kebersihan. Dan ketika kita bersama-sama melihat konteks dalam kehidupan Yahudi pada zaman itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan siapapun yang sudah mandi, sudah bersih, hanya kakinya saja yang perlu untuk dibasuh. Mengapa demikian? Kita pun juga dapat membayangkan di sana penuh dengan debu dan seringkali melakukan perjalanan darat. Dan kebiasaan mereka di terik matahari, mereka memakai jubah penutup muka sehingga dapat menutupi diri dari terik panas supaya tidak dehidrasi. Tetapi satu yang memang tidak tertutup secara utuh, yaitu kaki. Sehingga ada sebuah adat, ada sebuah tradisi, siapapun tamu yang berkunjung ke rumah orang lain itu disediakan baskom, air
untuk mereka membasuh kaki. Supaya para tamu ketika akan masuk ke rumah tersebut, dia merasa nyaman dan tidak ada bagian dari dirinya yang terasa kotor. Atau bagi rumah-rumah yang memiliki para pelayan, memiliki para hamba, mereka pun juga menyuruh hambanya untuk membasuh kaki tamu-tamu mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid tentu mengundang sebuah pertanyaan. Dan bahkan Simon mengatakan dengan tegas, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pembasuhan kaki itu sebagai sebuah syarat dia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bagian dalam Yesus, Petrus justru berpikir dengan serakah. Kita mengenang, kita mengingat Petrus merupakan murid yang dikasihi. Kemanapun Yesus pergi, biasanya Petrus ikut bersamanya. Dan saat ini, di antara ke-12 murid lainnya, hanya Petrus yang diceritakan untuk meminta, kalau begitu basuhlah tangan dan kepalaku. Karena merasa pula untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Tetapi inti dari apa yang dikatakan atau yang diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, kita benar-benar dapat menghayati teladan, melayani dengan kerendahan dan ketulusan hati. Jangan sampai kita menjadi para pelayan yang berkedok dengan kesetiaan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata kesetiaan dan keinginan mendapatkan bagian yang lebih kemudian direspon oleh Petrus dengan setiap hal-hal yang tidak tepat. Pertama, Petrus yang baru saja diingatkan untuk melakukan kasih, justru ia yang menghunus pedang. Dan telinga Malkus, salah satu dari penjaga imam besar, telinganya terputus. Kalau kita membayangkan Petrus ingin untuk membuktikan, ini loh aku yang ingin membelamu Tuhan. Ini loh aku yang dengan kesetiaanku loyal kepadamu Tuhan. Tetapi ternyata pertunjukan kesetiaan, pertunjukan loyalitas yang dimiliki oleh Petrus justru berujung pada penyangkalan atas kesetiaan itu. Justru Petruslah yang menyangkal Yesus. Mari bersama-sama kita menghayati dalam hidup kita. Apakah kita sama seperti Petrus yang dulu? Petrus yang dulu adalah Petrus ketika dekat dengan gurunya, dia ingin untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya. Bahkan ia menunjukkan bahwa ia ingin untuk lebih baik dibanding yang lainnya ketika ia berada bersama dengan Yesus. Tetapi ketika ia sedang tidak bersama atau sedang berjauhan, ketika Yesus sedang dihakimi di hadapan imam besar, justru Petrus yang berdiam di tengah-tengah suasana dinginnya malam bersama para penjaga bait suci, dia telah menyangkal Yesus secara terang-terangan. 3 kali ia menyangkal Yesus. Maka penghayatan bagi kita, tentunya kita merasakan kesedihan yang juga dirasakan oleh Tuhan. Tentunya kita merasakan kesedihan ketika ada saudara kita, rekan kita, sahabat kita yang di hadapan kita menyatakan kesetiaan dan loyalitasnya, justru di belakang kita dia menyangkal keberadaan kita. Apalagi kehidupan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita menunjukkan kesetiaan dan loyalitas kita.
tetapi itu harus diimbangi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai yang terjadi adalah ketika kita berada bersama Tuhan, kita seperti Petrus yang menunjukkan loyalitasnya. Tapi kita ketika sudah di luar, ketika kita tidak sedang berada di lingkup gereja, di lingkup lingkungan persekutuan, kita menyangkal akan iman dan penghayatan kita kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Jika demikian, kita sama saja seperti Petrus. Dan untuk itu kita diingatkan untuk sama seperti Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Engkau sudah bersih, tapi ada bagian dalam dirimu yang belum bersih. Mari kita menghayati bahwa dalam diri kita Roh Kudus bekerja. Tetapi memang ada sisi kedagingan kita, sisi manusiawi kita yang harus selalu dibersihkan setiap saat. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menunjukkan loyalitas, kesetiaan kita. Tidak hanya ketika persekutuan kita memohon pengampunan dan kesucian. Tetapi di luar sana kita senantiasa memproses membasuh diri. Membasuh bagian dari diri kita yang kotor. Membasuh akan setiap hal-hal yang penuh dengan sifat-sifat kedagingan dan nafsu duniawi kita. Dengan demikian, kita berupaya tidak seperti Petrus yang menyangkal Yesus ketika sedang berada di luar sana. Perintah Tuhan jelas. Kita perlu untuk membasuh diri kita. Kita perlu untuk menyucikan hidup kita setiap saat, seperti kebiasaan cuci tangan kita. Maka marilah pembasuhan akan setiap kehidupan kita dari setiap celah dan dosa kita itu menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi sebuah respon akan kasih Tuhan, dan kita ingin untuk menerima berkat pengampunan dan penebusan Tuhan Yesus, dengan kita pun juga berkenan menyucikan dan membasuh diri tanpa kita menyangkal Tuhan. Amin. Saat teduh untuk saya dan panjenengan. Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah Kamis Putih ini bersama kita menerima mandat perintah dari Tuhan yang demikian. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai saudara, teman, sahabat, bahkan sebagai lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Maka marilah kita respon dengan kita bernyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengingat sabda firman Tuhan yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lebih dahulu melayani dan mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau telah rela menanggung setiap beban, kesengsaraan yang harus Engkau pikul, Engkau tanggung sendirian, demi menebus setiap dosa dari umat-Mu, seluruh ciptaan-Mu, agar dapat menerima pembaharuan keselamatan dari Bapa di surga. Demikian pula saat ini melalui sabda perenungan yang kami terima, kami ingin Tuhan untuk senantiasa mampu membasuh, membersihkan setiap debu pelanggaran, setiap kotoran kesalahan, setiap dosa yang kami miliki di dalam kehidupan ini, Bapa. Agar kami menjadi layak di hadapan-Mu, agar kami bersih dan kudus di hadapan-Mu, ya Bapa. Maka kami memohon, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang senantiasa mewujud nyatakan kehendak Tuhan dan meneladani setiap ajaran kasih yang Engkau beri kepada kami semuanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk setiap kehidupan kami yang kami naikkan di dalam doa syafaat ini. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk pasangan hidup. Kami berdoa untuk anak. Kami berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Ketika kami menghadapi beban hidup yang berat, ketika kami harus berjuang atas penyakit dan derita yang kami hadapi, janganlah Engkau meninggalkan kami. Kami percaya di balik luka dan duka bahkan kesedihan,
Engkau telah menyediakan penghiburan dan kesukacitaan melebihi apa yang dapat kami bayangkan, Bapa. Kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa Engkau sediakan bagi setiap kami yang setia meminta di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami pun juga berdoa atas setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab kami. Kami ingin Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami mampu bermanfaat bagi sesama kami. Atas setiap tanggung jawab yang kami emban, kami mampu untuk menjadi pembawa kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami berharap bahwa setiap hal yang kami perbuat membawa dampak sukacita, dampak damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami dan sesama. Maka Tuhan, kami pun juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di GKJW Pujiarjo. Pakailah setiap hamba-hamba Tuhan, pakailah setiap umat Tuhan menjadi pewarta-pewarta kasih, agar kami tidak hanya mampu menyebarluaskan kabar sukacita, tetapi kami mampu untuk mewujud nyatakan bagi setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan kami ya Bapa. Saat ini kami pun juga berdoa di hadapan-Mu untuk keutuhan Gereja Kristen Jawi Wetan di lingkup Majelis Agung dan lingkup Majelis Daerah. Kami berharap Tuhan, masing-masing jemaat mampu membawa kebenaran dan kebaikan firman Tuhan di dalam kehidupan bersama. Sehingga setiap jemaat Tuhan, baik jemaat yang besar, jemaat yang juga sederhana, mampu untuk membawa terang kasih Tuhan dan menopang kehidupan pelayanan di lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapa di surga, kami pun juga berdoa untuk kondisi dunia, bangsa negara kami Indonesia, dan juga desa kami Pujiarjo. Berkatilah tempat kami berpijak, bumi tempat kami bernafas ini, dengan anugerah damai, keselamatan, ketentraman Bapa. Sehingga kami mampu untuk merasakan kesejahteraan yang telah Engkau tata melalui para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin negara kami, dan juga pemimpin desa kami di Pujiarjo ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari setiap bencana, bahaya. Senantiasa Engkau berkenan menjadi benteng tempat kami berlindung atas setiap hal yang dapat mencederai atau mencelakakan kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami serahkan di hadapan-Mu dengan kerendahan dan ketulusan hati kami. Dan bersama kami akan mengalaskannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan, yang akan kami kidungkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Awal tadi sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan pada malam hari ini didasari di dalam Kitab Ibrani pasal 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghantarkan kantong persembahan ke depan altar yang kudus, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 363. Ayat yang pertama sampai selesai. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baktinya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah.
Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama kita menyerahkan uang persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapa, saat hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan uang persembahan kami, kiranya Engkau Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga boleh menjadikan berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya di gereja kami GKJW Bujarjo. Bapak yang baik, saat hari ini ya Tuhan, kami juga tidak akan tinggal di rumah kudus-Mu ini, melainkan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan tuntun satu persatu, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan damai sejahtera. Demikianlah ya Bapa, seru dan permohonan kami, kesemuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita menerima pengutusan dari Tuhan dan kita nyatakan secara litani yang demikian. Hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah, hati harus tetap tabah. Pada malam ini, kami menyerahkan diri penuh, pasrah dan hormat kepadamu Bapa, kami sumber segala rahmat. Kita nyanyikan PKJ 244, bait yang pertama dan yang kedua, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, kita memohon berkat dari Tuhan yang demikian. Kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta murni.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Demikian Bapak Ibu, ibadah yang telah kita bangun bersama. Semoga melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita semakin menghayati lebih dalam tentang penderitaan Tuhan, tentang kesengsaraan Tuhan untuk kita semua. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Atas nama jemaat, juga majelis semua, kami ucapkan selamat malam, selamat undur diri. Semoga Tuhan membimbing langkah kaki kita hingga tiba di rumah dalam keadaan selamat.